Ya, sudah ya. Oke ya, ini jadi nanti ini ya, output dari tugas besar kalian adalah paper seperti ini ya, jurnal. Nanti mengikuti template papernya atau jurnalnya nanti pakai dari Jetika atau Jekosin ya, yang punya prodi. Ya, di situ mirip-mirip kok dia format template-nya. Ya, ada Jetika ya, Jetika ataupun Jekosin ya. Jetika ataupun Jekosin, bisa langsung googling aja ya di situ. Nanti dah saya coba bukain ininya ya, web jurnalnya. Ini dulu deh. Nah, jadi ini contohnya, terlihat ya screen saya ya. Lihat, Pak. Terlihat ya, oke. Nah, ini ya contoh papernya. Nah, ini dari Sinta 3 ya, jurnal Ilkom ya. Ini milik kayaknya STMika ini ya di Karawang. Oke, nah jadi ini contohnya. Nah, pemodelan harus AE ya, Industri Enterprise, Sistem Informasi. Nah, ini kan modulnya yang dipilih. Jadi kalian nanti cukup memilih salah satu modul aja. Misalnya di sini contohnya pakai CRM deh, pemodelannya AE-nya menggunakan apa? Misalnya menggunakan metode ya ini yang saya bilang tadi ya, EUP tadi, Enterprise Unified Process. Misalnya kalian di perusahaan mana nanti ya, misalnya studi kasus, dalam kurung studi kasus PT apa misalnya kayak gitu ya. Ataupun mau dibuat seperti ini juga apa, nggak ada tempat studi kasusnya, nggak ada objeknya juga nggak masalah juga ya sebenarnya. Jadi kayak ini kan dia langsung CRM ya secara general gitu ya. Oke, ini kita lihat ini metode yang digunakan ya dia untuk memodelkan AI-nya itu menggunakan Enterprise Unified Process ya. Ini yang pertama ya EUP, dan ada yang kemarin yang udah pernah saya singgung yaitu Zaman ya, Zaman Framework, itu bisa juga kalian gunakan. Nah, di sini kalian lihat ya. Nah, ini formatnya kurang lebih sama lah ya. Kalau tiap paper ada pendahuluan ya, latar belakang, kemudian nah ini metode ya, metode yang kalian gunakan. Nah, kalau EUP itu ada 7 ya, 7 tahapan lah. Pertama kalian memodelkan ya enterprise bisnisnya, kemudian portfolio management. Yang ketiga baru merancang enterprise arsitekturnya ya, dilihat dari arsitektur data, bisnis dan teknologi ya. Dan yang keempat ada strategic reuse, people management reuse, enterprise administration, dan terakhir software process improvement ya. Jadi ada 7 proses ya yang harus dilalui di metode ini ya, yang EUP ini. Ini dijelaskan lagi ya, ini terkait arsitektur apa, kemudian enterprise arsitektur. Nah, ini ya dilihat dari sisi bisnis, kemudian dari sisi teknologinya ya, kemudian dari sisi ini arsitektur datanya, ini dari sisi arsitektur teknologinya ya. Oke. Ini CRM dijelaskan. Nah, ini ada tambahannya analisis value chain ya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan ini aja ya, menggambarkan aktivitas ya yang dilalui apa yang harus dilalui ya di dalam satu enterprise gitu ya. Ini secara keseluruhan sih dia ini apa value chain-nya. Ini secara utuh ya di satu enterprise gitu ya. Rantai ininya ya, rantai informasinya ya. Kita katakan dia rantai aktivitasnya. Ya. Oke, ini apa masuk ke metode. Nah, ini yang ketiga. Nah, baru pembahasannya ya, pembahasan dari setiap tahapannya ya. Jadi yang pertama ada enterprise business modeling ya. Nah, ini misalnya ya ini ada ya dijelaskan penelitian ini pada perusahaan yang bergerak di bidang properti ya. Tapi tidak dijelaskan di judulnya ya. Di dalam pembahasannya ya dijelaskan. Nah, pada intinya di sini dia mengambil model bisnis untuk CRM ya, Customer Relationship Management-nya ya.
Nah, ini juga dia menjadikan value chain-nya itu menjadi dasar juga ya sebagai pendukung dalam merancang AE-nya. Ini secara kalau ini ya mungkin secara umum juga bisa dijelaskan ya. Cuma kalau mau fokus ke CRM-nya juga nggak apa-apa ya di sini ya, langsung kalian jelaskan aktivitas yang ada di dalam modul CRM gitu ya misalnya. Oke, nah baru di sini digambarkan use case-nya ya di enterprise business modeling. Ini digambarkan use case-nya. Ini kalau di perancangan sistem kan tetap juga kalian harus buat ya use case-nya di tahapan sistem desain ya. Nah, kalau di sini use case-nya dibuat di tahapan enterprise business modeling ya. Dan portfolio manajemen ya. Di sini menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi atau sistem informasi yang sedang berjalan misalnya ya. Misalnya di sini portofolionya ya dari perusahaan tempat kalian meneliti itu kalian inventarisir gitu ya, kira-kira apa saja sistem informasi yang sudah berjalan di sana. Oke. Oke, nah ini dari temuan dan observasinya kira-kira, nah itu mana kira-kira ini kayaknya untuk mengetahui juga kurangnya dari sistem informasi yang sedang berjalan itu di bagian mananya ya. Sehingga ini bisa menjadi dasar juga ya untuk merancang model arsitektur enterprise untuk sistem informasi yang belum ada gitu ya. Nah, ini ternyata setelah ditemukan gitu ya, setelah dieksplor, diobservasi, ternyata belum ada aplikasi yang mendukung manajemen pelayanan customer ya, misalnya di sini ya. Di dalam kasus perusahaan ini ya. Nah, baru di sini kita berbicara tentang arsitektur enterprise-nya ya. Nah, di sini ada pertama arsitektur datanya, kemudian arsitektur. Nah, ini kalian buat kelas diagramnya ya. Misalnya kalian di sini mau membuat kelas diagramnya ya. Ataupun IR diagramnya juga boleh ya kalau kalian mau coba membuat di sini. Kalau ini kelas diagram sih, kelas diagram aja dibuat. Dan di sini ada arsitektur aplikasi. Nah, ini ada berdasarkan use case ya yang udah dibuat. Kemudian ada kelompok-kelompok aplikasi ya di sana ya di dalam CRM-nya gitu ya. Modul-modul turunannya lagi ya. Dari kan CRM besar juga ya modulnya itu dipecah lagi. Jadi beberapa fitur atau kelompok aplikasi gitu, kelompok fitur. Oke, tahapan selanjutnya strategic reuse. Nah, ini di apa ya? Jadi udah kalau sudah diidentifikasi ya AAI-nya ya, arsitektur enterprise-nya, itu yang selanjutnya dilakukan adalah mengusulkan pengembangan arsitektur teknologi itu untuk membuat sistemnya gitu ya. Jadi ini ada beberapa tools yang digunakan ya untuk mengoptimalkan ya kinerja arsitektur teknologinya. Kami menggunakan komponen diagram, kemudian yang kedua deployment diagram, ketiga teknologi arsitektur. Ini fokus ke arsitektur teknologinya ya. Nah ini di strategic reuse. Ya. Oh, jadi di sini arsitektur data dan aplikasi ya, yang tahapan arsitektur enterprise. Nah, kemudian untuk fokus yang arsitektur teknologi itu di strategic reuse ya. Nah, toolsnya menggambarkannya menggunakan komponen diagram, deployment, dan teknologi arsitektur. Lalu yang selanjutnya setelah strategic reuse itu people management ya. Nah, kira-kira di sini siapa aja nanti sumber SDM-nya yang terlibat ya dalam pengembangan sistem informasi tersebut gitu ya. Pokoknya nanti disesuaikan dengan ini ya, dengan AI-nya ya, terkait data, aplikasi ataupun teknologinya. Ya. Nah, di sini dibuatkan. Nah, kalau ini dibuat dia seperti ini ya. Seperti service oriented ya. Dia ini arsitekturnya service oriented, dia per ininya ya, per aktivitasnya atau per SDM-nya itu dibuatkan modul tersendiri gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bagian pelayanan umum, kemudian bagian marketing ya, dan bagian perawatan infrastruktur ya. Dan ini contoh komponen diagram ya cara membuatnya. Ini ada 3. Nah, ini pengolahan pelayanan umum,
perawatan infrastruktur ya, perawatan infrastruktur. Dan ini pengelolaan pelayanan umum gitu ya. Oke, ini DB-nya ini tersentralisasi ya, terpusat ya. Oke, nah ini deployment diagramnya ya. Nah, kalau ya ini terkait ininya lah pokoknya ya, penggambaran diagram teknologi yang digunakan ya dalam implementasi SI-nya. Oke, nah ini ada servernya ya, server utamanya, ada server aplikasinya, ada server database-nya tersendiri. Nah, ini nanti server aplikasinya itu punya banyak ini ya, punya banyak kelompok aplikasi gitu ya. Untuk kelompok fitur ya, di sini ada manajer untuk mengelola manajemen marketing, untuk mengelola pemasarannya, ini ada staff marketingnya, ini manajer customer relation ya, dan staff customer relation ya. Ini diaksesnya melalui browser gitu ya. Ya, jadi di sini digambarkan semua di people management ya. Oke. Nah, ini sebenarnya di bagian strategic reuse ya. Dia di sini terpisah. Jadi maksudnya oke, jadi ini yang gambar 8, 9, 10 ini menggambarkan strategic reuse-nya ya, tahapan strategic reuse. Kemudian yang di people management ini ya di sini ya, yang tabel 1 ini tenaga ahlinya yang dibutuhkan gitu ya dalam pengembangan SI-nya. Ya, enterprise administrator, sistem analis, programmer, ini pokoknya di dalam tahapan pengembangan ya, di dalam tahapan pengembangan SI-nya itu butuh apa saja. Ya, kemudian ini ada enterprise administration. Ya. Lanjut ke enterprise administration. Ya, nah di tahapan ini ya, itu akan dideskripsikan bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan aset ya pada perusahaan aset TI-nya ya, aset SI-nya kalau sudah jadi itu di maintenance-nya bagaimana ya. Nah, apa saja tahapannya yang mengelola aset fisik, pengamanan dan lisensi software-nya. Jadi seperti ini ya. Cukup poin-poinnya saja. Dan yang terakhir adalah tahapan yang terakhir adalah software process improvement ya. Nah, ini penggunaan ini terkait dengan usulan penggunaan metode pengembangan perangkat lunak ya. Nah, kalau di sini kan ini AE-nya dulu nih sebelum ke tahapan perancangannya lah gitu ya. Jadi ini AE-nya dulu yang perlu dibuat baru ke tahapan perancangannya. Ya, baru kita berbicara tentang metode waterfall misalnya atau metode prototyping ya. Nah, kalau di sini dia menggunakan menyarankan itu memberikan rekomendasi yaitu menggunakan metode RUP ya, Rational Unified Process ya misalnya. Nah, ini bisa disesuaikan lagi nanti tergantung ya kalian nanti ingin menggunakannya metode yang apa untuk perancangannya gitu ya. Nah, itu berdasarkan beberapa pertimbangan lah. Nanti kalau ini kan dia kenapa memilih RUP? Karena di RUP itu ada jaminan lah produksi perangkat lunak yang punya kualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan end user ya seperti itu. Ataupun nanti kalian menggunakan metode agile ya ataupun scrum prototyping ataupun yang klasikal ya seperti waterfall mungkin ya. Tapi harus dijelaskan juga alasan kuatnya gitu kenapa kalian memilih metode tersebut gitu ya. Oke, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran ya. Oke. Ini ya kesimpulan dari hasil yang sudah kalian buat. Kemudian rekomendasi mungkin ya rekomendasi sistemnya ya. Oke, nah ini daftar pustaka ya. Perlu diperhatikan kalau ini sekalian kalian ini ya latihan juga nanti karena pasti nanti kalian disuruh membuat jurnal ya sebagai syarat kalian untuk wisuda. Nah, untuk dari penulisan nih pokoknya semua yang tercantum di daftar pustaka itu sebaiknya harus ada ya kalian kutip di konten tulisannya. Ya, jadi jangan sampai misalnya kan biasanya sering terjadi nih misalnya yang nomor 3, nah ternyata di konten tulisannya itu tidak digunakan sama sekali gitu ya. Kutipan tulisan yang nomor 3 ini ya di daftar pustakanya. Itu nggak boleh ya. Jadi memang harusnya itu seluruh literatur yang kalian cantumkan di daftar pustaka itu harus ada kalian kutip lah di dalam konten tulisan jurnal kalian gitu ya.
Oke ya, ini untuk metode EUP ya. Jadi nanti saya bebaskan saja nanti, tapi saya merekomendasikan yang ini EUP dan yang kedua ini ya, yang terkait zaman ya, zaman framework. Ya, arsitektur zaman. Nah, di sini tahapannya ya dalam arsitektur zaman ya. Ini analisis data dulu, kemudian pengumpulan data. Nah, karena kalian di sini kan menggunakan studi literatur atau literatur review lah. Jadi mungkin hanya menggunakan data primer saja ya, jadi tidak ada data sekundernya. Sebenarnya data primer tuh yang kalian observasi langsung gitu ya, karena ini kita nggak mungkin ya observasi langsung. Jadi sebenarnya literatur review itu maksudnya data sekunder ya, tapi karena kalian nggak boleh observasi langsung tadi, atau nggak memungkinkan lah. Jadi data sekundernya itu menjadi data primer ya. Arsitektur zaman ya. Ini beberapa poin ya di dalam arsitektur zaman, yaitu kalian buat model bisnisnya, model sistemnya, model teknologinya, dan skupnya ya. Kita hampir mirip lah. Nah, tapi kalau di sini ada tahapan yang selanjutnya perancangan sistem ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia ada data primernya sih ya, karena ini dia mungkin beneran ini ya, beneran langsung observasi. Nah, ini kalian nggak bisa lakukan ya, karena nggak bisa ini, nggak punya data primernya ya. Nah, ini tabel. Ya, kalau yang zaman nih sampai prototyping ya. Tapi di sini juga sebenarnya bisa ya, minimal. Oke. Di sini di tahapan akhir kalau kalian mau ini ya, menambahkan ya terkait prototypingnya bisa juga di sini ya, kalian tambahin. Mas, kalau ini memang ada tabel-tabel ya, tabel zaman. Oke, oh dia membagi menjadi ini ya. Jadi arsitektur framework zamannya itu dia dibagi menjadi 4 perspektif gitu ya. Gimana ya tabel zamannya sebentar. So ini aja karena zaman nggak ini ya, memang agak perlu ini ya, perlu, kalau yang saya rasa lebih cocok untuk literatur review, artinya kalian memperoleh data tanpa observasi ya, ini aja deh ya, pakai EUP aja ya, Enterprise Unified Process ya. Kalau zaman nih kayaknya memang perlu kalian observasi langsung gitu ya, karena di tabel zaman nih harus jelas juga ya. Nanti dari perspektif planner, owner, builder gitu-gitu ya. Jadi memang kayaknya kurang afdol ya tanpa observasi langsung kalau zaman ya, zaman. Jadi kalian untuk tugasnya cukup menggunakan ini ya, EUP saja ya, yang lebih sederhana aja ya. Ataupun kalian nanti punya referensi yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu
tahapannya ya tidak perlu ini ya tidak terlalu membutuhkan observasi langsung gitu ya. Kalau zaman ini memang dia itu ya kesulitannya kita harus benar-benar observasi ya. Kalau cuma modal literatur review agak-agak susah sih memang ya zamannya. Ya, ya jadi kalian nantilah coba saya share ini ya papernya. Nah ini coba kalian tinjau lagi ya. Mungkin ada referensi kalian dari yang lain. Tapi ini yang saya rasa udah cukup ini ya cukup bagus lah gitu ya dari sisi penulisannya juga. Kemudian kontennya juga ya sudah enak lah di ini dibacanya gitu ya, dan keterkaitan antara satu tahapan dengan tahapan lain tuh kelihatan ini ya kelihatan sangat nyambung gitu ya antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Oke ya ini aja deh nggak usah pakai zaman ya zaman agak ribet ya kalau tanpa observasi ya. Nah nanti untuk prototipenya ya itu prototyping loh nggak perlu benar-benar jalan ya fiturnya. Nah itu nanti yang kalian presentasikan ya. Jadi mungkin nanti selain kalian mau menjelaskan lagi ya, jadi presentasinya kalian mau menjelaskan lagi terkait jurnal yang udah kalian buat atau paper yang kalian buat plus prototype ya, prototypingnya dari modul yang akan kalian rancang gitu ya. Oke ya, jadi gambaran awalnya aja lah, gambaran umumnya nanti model bentuk sistem informasi itu seperti apa ya, prototype loh ya. Jadi tidak perlu sampai berjalan inilah fiturnya ya, berjalan maksimal gitu ya. Itu yang akan kalian presentasikan ya. Oke, lalu nanti apa presentasinya itu kalian record ya. Jadi kalian record dulu per kelompok, nanti upload ke Beraja ya linknya. Maksudnya upload ke YouTube dulu dan nanti linknya di Kopas ya ke Beraja di thread submisinya nanti ya. Nah itu setelah itu kalian upload semua ya paper plus linknya, nanti ada waktu kita untuk ini ya diskusi secara langsung gitu ya, tanya jawab langsung gitu ya. Jadi supaya menghemat waktu presentasi kalian, jadi di record presentasinya, upload ke YouTube atau platform yang sejenis, itu kalian kopas linknya di Beraja. Ya nanti kita ada sesi ininya juga ya, live sessionnya lah, sesi tanya jawab. Ya. Oke, gimana? Udah cukup jelas nih terkait tugasnya atau masih ada yang belum terlalu jelas atau ingin didiskusikan? Silakan. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan. Gimana, sudah cukup jelas penjelasan terkait tugasnya bagaimana nih?
Oke, ada gimana? Udah jelas nggak nih tugas besarnya, tugasnya? Coba saya tanya ya. Aisyah deh, Aisyah Hairun Nisa. Ya Pak hadir. Ya, ya Aisyah gimana tadi terkait penjelasan tugasnya? Kalau dari saya sih jelas Pak, Udah cukup jelas? jelas yang isinya jelas. Tapi yang saya mau tanyain tuh berarti kita nggak jadi buat laporannya, berarti itu kita buat dalam bentuk jurnal, berarti kan output akhirnya itu bukan laporan besar tapi jurnal. Iya benar Aisyah. Jadi yang mesti kalian kumpulkan tuh adalah papernya itu aja atau jurnal ya. Jadi nggak perlu membuat laporan akhir ya seperti biasanya ya. Plus video nanti ya, video presentasi tugasnya. Sama ini juga Pak, saya mau tanya apa namanya, boleh nggak di-upload yang tadi Bapak Pak, yang Bapak liatin kita tuh contoh jurnalnya tuh. Boleh. Kita biar jadi referensi tulisan itu Pak, di-upload barengan sama video rekaman yang ini nanti Pak. Boleh? Boleh. Nanti yang ini dulu deh. Makasih Pak. Ya, yang langsung saya upload yang papernya dulu ya. Nanti kalau yang video kan saya butuh koneksi yang lumayan kencang ya ke uploadnya. Jadi papernya dulu lah minimal ya. Oke ya. Oke Pak, makasih. Ya, oke, sama-sama. Oke. Ya, ini untuk absen ya. Di absensi aja ya hari ini menggantikan yang minggu lalu. Nanti tetap ada yang hari Jumat kita perkuliahannya tetap ada. Ya, tapi pembahasannya mungkin nanti kita singgung sedikit lah terkait EUP tadi plus mungkin nanti materi terakhir ya. Karena memang kalau saya lihat nih ada satu materi yang belum saya sampaikan ya. Kayak absennya di tanggal ini ya, yang hari Jumat tanggal 26 ya, yang kemarin, minggu lalu. Oke, jangan yang hari ini absennya, kalian akses absennya yang tanggal 26 November. Untuk batas pengumpulan tugasnya sesuai dengan jadwal kalian ujian ya. Kalian ada waktu berarti sisa plus minggu ini berarti sisa 3 minggu lagi ya. Karena saya perhatikan di sini untuk sistem informasi enterprise itu di minggu kedua ya. Jadi ada waktu lah kalian masih cukup banyak waktunya ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Tetap dirancang ya prototipenya. Nanti itu bahan kalian untuk presentasi juga. Itu juga nanti bahan saya untuk melakukan tanya jawab juga ya dari prototipe yang sudah kalian buat. Apalagi Hendy gimana Hendy? Udah cukup jelas nggak tugasnya? Saya random aja nanya lagi. Memastikan kalau kalian ini udah cukup jelas ya dengan penjelasan yang tadi. Hendy Marcelino. Mana nih si Hendy nih? Hendy. Oke ya. Mana nih nggak muncul nih si Hendy itu. Kalau siapa ya?
Ande Rizky. Ande Rizky. Hadir, Pak. Gimana Ande? Sudah jelas terkait tugasnya, tugas besarnya? Jelas, Pak. Cukup jelas. Ya. Udah jelas. Jelas ya. Oke. Siap. Oke, Ande, ya. Ya, mana yang lain nih? Minta ini aja ya, coba diinformasikan aja ya absennya. Teman-teman kalian yang lain nih banyak yang belum absen ya. Oke, saya kasih ini deh untuk minggu yang pertemuan kali ini ya. Siapa yang nggak hadir mungkin bisa diinformasikan aja ya. Mungkin lagi KKN apa ya. Terus kira isi absensinya ya. Karena nanti di jam 3:30 lah ya saya tutup. Janganlah. Jam 14.20 lah saya tutup absensinya ya. Jam 15.20. Oke, udah. Kalau memang ada lagi yang ingin ditanyakan ya atau didiskusikan lagi, mungkin siapa tahu nanti kalian ini ya mungkin kerjain dulu aja. Tahu nanti muncul pertanyaan di hari Jumat besok ya karena kita pertemuan terakhir ya sebelum minggu UAS itu hari Jumat besok ya. Permisi Pak. Oh ya Valia, gimana? Kemarin saya udah WA di grup itu Pak. Kemarin saya telat absen tapi saya udah saya ikutin pertemuan di 2 pertemuan berapa? Saya belum ke absen gitu Pak. Pas saya udah pertama saya udah absen tapi dia nggak kesimpan. Kedua saya telat di tanggal berapa Valia? Tanggal September tanggal 21 September sama 29 Oktober, Pak. Coba di up lagi ya. Ada kamu tuliskan di grup tanggalnya kemarin, Valia? Oh ya, coba. Belum kan? Coba di ini lagi. Udah, Pak. Oh, udah ya. Coba di ini lagi deh. Iya, saya telat absen pas itu, Pak. Karena itu apa namanya? Karena apa? Itu Pak, jaringan saya dia kemarin lelet. Pas tanggal di Oktobernya itu yang kedua itu. Oke. Iya deh. Coba di ini aja di WA lagi ya. Valia ya. Okay. Oh iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik ya kalau udah cukup jelas ya. Saya mungkin akhiri ya pertemuan hari ini. Kalau ada apa-apa ya yang ingin ditanyakan mungkin bisa di hari Jumat ya ataupun mau japri langsung ke saya ya terkait tugasnya. Ya, sampai ketemu lagi ya di hari Jumat ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.